Kita lanjutkan perbincangan kami, pemirsa. Tadi sama-sama kita sudah mendengarkan bahwa PPATK menjelaskan rekening yang diblokir yang merupakan rekening dorman itu diupayakan karena adanya dugaan dilakukan sebagai unsur kejahatan. Nah, kami akan membahasnya bersama Mas Rio. Ini melihatnya seperti apa? Bahwa ada konsumen yang dirugikan juga, yaitu nasabah. Tapi ini ada unsur tindakan yang memang untuk mereka pula dengan adanya upaya kejahatan yang dilakukan dari rekening dorman itu. Mas Ya, Rio. kita melihat bahwa sekarang negara itu hadir dalam hal untuk langsung eksekusi. Tapi sebenarnya negara juga punya dalam hal ini tugas mengedukasi. Nah, ini yang nggak dilakukan oleh pemerintah kepada konsumen dulu. Terhadap rekening dorman, harusnya konsumen itu diedukasi. Mereka harus melakukan apa dan sebagainya, terus manajemen keuangan dan sebagainya. Nah, negara ini nggak hadir dalam hal langsung tahap mengedukasi, tapi langsung jadi tahap eksekusi. Artinya dalam hal ini kita melihat hari-hari ini bahwa konsumen tidak punya bargaining position dalam hal kebijakan publik, termasuk juga pemblokiran yang dilakukan oleh PPATK. Karena apa? Posisi tawar itu nggak ada, karena langsung diblokir dulu, baru posisi tawar itu baru klarifikasi dan sebagainya. Padahal kalau ada informasi dan sebagainya, konsumen bisa mengklarifikasi di awal. Tapi sekarang bahwa negara blokir dulu, setelah itu baru mengklarifikasi. Nah, ini adalah pola kebijakan, mungkin saya melihat bahwa ada tata cara berpikir yang salah. Bagaimana di hulu harusnya mereka PPATK itu melakukan verifikasi dulu. Setelah verifikasi dilakukan ranking. Mana yang warna merah, rekening tersebut merah, yang terindikasi betul-betul terhadap pidana, yang kuning yang memang menjadi abu-abu dan sebagainya, termasuk hijau. Nah, yang diblokir adalah yang harusnya yang awal adalah yang merah dulu. Nah, yang kuning diberikan awareness di sini. Kalau yang hijau ini jangan diblokir. Nah, kayak seperti tadi ada beberapa tokoh ulama yang memang tidak ada transaksi indikasi pidana tapi diblokir oleh pemerintah. Artinya pemerintah dalam hal ini juga tidak ada prinsip kehati-hatian dalam memblokir. Padahal di industri keuangan kita mengenal prinsip kehati-hatian. Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa konsumen tidak punya posisi tawar yang baik dalam hal ini kepada pemerintah, dan itu yang ke depan pemerintah juga berhati-hati atas nama undang-undang mereka melakukan perbuatan seperti ini, memblokir dan sebagainya. Kami sebagai konsumen juga atas nama undang-undang kita juga punya berhak gitu, hak atas keamanan, kenyamanan juga informasi. Tolong dihormati kami sebagai konsumen. Jadi kalau kita bicara atas nama undang-undang, kita juga punya undang-undang yang melindungi kita sebagai konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99. Itu yang kita berharap pemerintah dalam hal membuat kebijakan ke depan dapat memperhatikan perlindungan konsumen. Ya, Mas Parian, boleh ditanggapi apakah benar dari pemerintah sendiri ini lalai dalam melakukan kehati-hatian tersebut sehingga ada tahapan-tahapan dan juga edukasi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat ini sempat terlompat ataupun tidak disampaikan kepada masyarakat? Begini loh, ini masalah logical fallacy saja. Jadi ini pertama ya, ini masalah filsafat ya. Nanti filsafat tanya Pak Rocky Gerung, ya ada filsafat. Tapi saya ceritakan beberapa logical fallacy aja. Jadi saya itu seorang penabung di bank. Kemudian sebagai penabung saya pasti mengunci kan rekening saya kan. Betul. Bisa ngambilnya harus pakai ATM saya dan sebagainya. Jadi ibarat saya itu tinggal di kampung, di Jakarta ini ya. Kemudian saya mau pergi keluar, rumah saya kunci. Terus Pak Lurah datang, digemboklah rumah saya karena dianggap mengamankan. Loh, kemudian waktu pulang saya nggak bisa masuk. Saya harus keluar dulu, Pak Lurah kemana gitu loh. Loh, ini bagaimana loh, mengamankan itu apa sih artinya? Kalau mengamankan rumah sudah saya kunci, Pak Lurah datang gembok rumah saya, ya itu bukan mengamankan, tapi membuat saya makin repot. Artinya tidak percaya dengan bank. Loh, ini sama dengan melemahkan kepercayaan publik pada bank loh. Kedua, kalau kita berbicara masalah yang namanya itu dorman ya, begini loh. Saya punya uang katakanlah 100 juta gitu ya, kalau saya nggak banyak. Kalau saya diperiksa malah ketahuan malu karena duitnya kecil ini ya. Saya punya duit 100 juta, saya taruh di bank. Oleh bank duit itu dibungakan kemana-mana kan. Loh, kalau itu duit nggak saya pakai kan bisa dipakai bank tuh. Kenapa duit nggak saya pakai kalau malah saya dihukum? Ini kan nggak, logical fallacy kan salah kan logiknya. Ketiga, saya pernah mengajar di UM Malaysia. Nah, kalau di sana kan saya harus punya yang namanya itu tabungan toh. Nah, sebelum saya tutup, suatu hari saya ke Malaysia. Dan itu sudah kira-kira 6 bulan lebih. Saya takut, Pak, apakah ada dorman? There is no dorman in here. Nggak ada dorman di Malaysia.
Tinggal dibuka aja. Kenapa? Logikanya di perbankan adalah itu duit kita kasih ke situ, dipakai bank untuk diperdagangkan. Loh kalau duit itu nggak kita pakai, kok kita dihukum? Kan nggak logis kan? Ketiga, kalau memang PPATK mau berbuat baik seperti yang diharapkan kita semua, itu aja yang dikejar, rekening gendut aja. Rekening dari pejabat-pejabat yang tertentu ya, oknum lah ya, pejabat baik-baik juga. Yang gendutnya nggak kira-kira, itu aja diperiksa. Karena siapa tahu nanti uang judinya ke sana. Kalau cuma rekeningnya cuma 1, 2, 3, 4, 5 miliar, itu nggak bisa buat yang benar rekening judi. Bahkan kalau orang judi, itu rekeningnya bergerak terus itu. Logical fallacy keempat terjadi juga. Jadi yang terjadi adalah sebelum kita bilang literasi, logical fallacy terjadi. Iya. Nah gitu. Kita konfirmasi lagi kepada PPATK. Pak Natsir, jika PPATK menyatakan bahwa sudah ada ketentuan dan juga mengambil langkah tersebut dengan sesungguh-sungguhnya, tapi kita juga harus membahas bahwa konsumen juga berlindung di bawah undang-undang yang tadi seperti disebutkan oleh YLKI. Nah ini menurut Anda apakah betul dari langkah yang Anda ambil ini juga mencoreng hak dari konsumen? Bagaimana tanggapannya? Saya mengapresiasi ya masukan yang diberikan oleh Mas Rio, Mas Rian itu bagus ya. Tapi saya ingin mengajak juga Mas Rio maupun Mas Rian ini melihat perspektif yang lebih luas ya. Ini bayangkan ya, pertumbuhan perjudian online itu dari tahun ke tahun luar biasa. Tahun 2017 itu masih 2 triliun perputaran dana judi online. Di 2018 langsung meningkat menjadi 3,9 triliun. Nah, ketika kemarin COVID itu melonjaknya luar biasa menjadi 15 triliun lebih. Terus di tahun 2001 57, tahun kemudian 104 triliun dan di 2024 itu angkanya sudah meningkat menjadi 359 triliun. Itu dari judi online. Di semester 125 tahun 2005 ini itu totalnya 99 triliun. Nah, kalau kita total semua dari 2017 itu ada 976 triliun lebih perputaran dana judi online. Kenapa saya ingin mengajak Mas Rio, Mas Rian melihat perspektif apa yang terjadi di tengah masyarakat. Masyarakat kita sekarang ini sedang luka kita sebagai anak bangsa, ya. Bayangkan banyak orang bunuh diri, ribuan suami istri minta cerai, suami melakukan kekerasan di rumah tangga. Itu akibat judi online, ya. Dan deposit judi online itu rata-rata yang harusnya untuk konsumsi meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dipakai lebih dari 50% dari penghasilan keluarga itu untuk judi online. Itu kan akhirnya kesejahteraan mereka menjadi terganggu ya. Harusnya bisa beli susu anak karena dipakai untuk judi online tidak bisa beli susu. Apa yang terjadi? Gizi buruk dan seterusnya. Ya. Nah ini yang ingin saya sampaikan ya, bahwa Mas Rian, apa yang dilakukan oleh PPATK itu justru untuk menjaga asta cita ya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan seterusnya. Ya, Jadi kalau kita tidak bertindak secara masif seperti ini, Mbak Windy, itu di akhir semester nanti 2025 itu lonjakan akumulasi ya daripada judi online itu bisa diperkirakan sampai 1.100 triliun. Makanya kita harus bersinergi ya, berkolaborasi semua pihak, baik PPATK, OJK ya, masyarakat luas tentunya, saudara-saudara kita semua ini. Ini salah satu contoh saja Mbak Windy. Ya, andil dari semuanya tentunya kita sama-sama pahami bahwa ini juga demi kebaikan bukan hanya dari pihak bank tapi juga dari masyarakat. Namun Pak Natsir, kami juga ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh PPATK ini, apakah dan bagaimana pula mendapatkan informasi dan juga membedakan mana ini yang merupakan rekening dorman ataupun rekening yang tidak dipakai dan digunakan untuk upaya kriminalitas. Dari PPATK sendiri ini seperti apa Pak Natsir? Ya memang kami kan mendapatkan data itu dari bank.
setelah data rekening dorman itu diserahkan kepada PPATK, baru kita tahu bahwa itu adalah rekening guru ya yang diterima untuk misalnya mendapatkan apa namanya itu istilahnya atau yang lain-lain seperti itu setelah data itu kita terima dari bank. Dan itu setelah kita verifikasi langsung kita buka. Jadi kalau kita lihat Mei sampai awal Juli itu 28 juta rekening yang kita buka itu nggak ada masalah. Pak Natsir, Ya, karena memang Ya. itu tadi. Boleh rekening tanya Pak yang Natsir? diberikan sementara itu Ini kan kebanyakan rekening konsumen Pak Natsir 35. yang Pak diblokir. Natsir, mohon ditunggu. Ini kita tanya tanggapannya dari YLKI. Silakan Mas Rio. Jadi Pak Natsir, ini kan yang diblokir rekening konsumen yang selama ini kita dengar. Saya belum mendengar, mungkin Pak Natsir bisa mengklarifikasi apakah rekening perusahaan, kalau tadi Pak Natsir bilang judi online, perusahaan judi online-nya juga udah diblokir atau belum? Itu Pak Iya, Natsir. loh, lihat dong, baca dong berita ya, bagaimana hasil analisis PPATK yang dilakukan, kemudian diserahkan kepada penyidik. Berapa banyak yang sudah ya dibongkar para bandar itu, para bandar yang mengelola judi online yang ada di Kamboja, di Thailand, di Cina. Berapa banyak aset yang udah disita, iya kan? Itu fakta, itu data, Mas Rio. Pelakunya Jadi udah harus kita ditangkap juga lihat belum, nih Pak secara Natsir? komprehensif. Saya menghormati yang terjadi di tengah masyarakat. Ada saudara-saudara kita yang terganggu itu, iya. Iya kan? Itu kami sadari penuh itu bahwa itu terjadi. Tapi mari kita lihat Mas Rio, ya bagaimana orang banyak bunuh diri karena judi online. Bagaimana masyarakat kita, saudara-saudara Baik. kita sudah terlilit judi online, terlilit Ya. pula terhadap pinjaman online. Iya, Begitu Mas Rio. Pak Natsir, kita Ya, tanyakan saya juga. Pak Natsir, menyadari mohon ditunggu betul ya, sebentar. bahwa Kita saudara tanyakan kita juga bagaimana pendapatnya mendapatkan dari Pak akses. Rian. Ini kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari PPATK. Tapi kita juga ingin mengetahui, Pak Rian, apakah manajemen resiko dari PPATK ini Anda nilai seperti apa? Boleh-boleh saja, tetapi begini ya, untuk bekerja itu ada prinsip-prinsip yang nggak boleh dilanggar. Misalnya kalau kita berbicara masalah hukum, Mas Rio lah hukum ya. Ya. Di dalam hukum itu ada namanya asumsi bahwa pertama kali orang itu tidak bersalah dulu. Setelah dia bersalah baru dihukum. Ini kan orang belum tahu salah apa tidak udah dihukum gitu loh. Jadi kalau kita menggunakan namanya prinsip hukum, manajemen risiko di bola PPATK ini tidak sejalan dengan prinsip hukum. Negara kita negara hukum loh ya. Jadi misalnya saya dicurigai, tapi kan nggak ada bukti kan. Kak tadi Pak Ustadz tadi, dihukum beliau. Loh ini bagaimana begitu loh. Jadi bernegara itu tidak bisa menggunakan yang namanya itu persepsi kelembagaan masing-masing. Ada prinsip-prinsip dasar di dalam penyelenggaraan negara dihormati. Indonesia negara hukum loh. Hukum kita hukum yang itu asumsinya orang itu tidak bersalah dulu. Apa istilahnya itu? Asas praduga Asas tidak Asas praduga praduga tak bersalah. bersalah. Nah, kalau asas-asas hukum paling dasar pun ditabrak, terus negara bagaimana? Ingat loh, ini bukan barang kecil loh. Ini adalah bentuk nyata bagaimana kita punya hukum di Indonesia. Ini publik nasional internasional punya persepsi. Ini bukan barang kecil loh ini. Barang kecil ini nampak gini. Contoh lagi, saya bikin persepsi ya. Oke, manajemen risikonya mau menyelamatkan orang. Loh, kalau saya nggak mau diselamatkan terus bagaimana? Masa kalau saya nggak punya hak nggak diselamatkan? Oh udah aman kok gitu loh. Jadi begini, janganlah berlebihan begitu loh. Kalau berlebihan itu sesuatu seperti kalau kita kasih makanan kebanyakan MSG, enak kelebihan. Kalau kebanyakan garam, bludrek nanti. Jadi cukup-cukup sajalah. Jadi ini masukan saya kepada PPATK. Cukuplah pada tahap-tahap yang cukup gitu loh. Jangan berlebihan, jangan melampaui mandatnya. Dan jangan melampaui platform hukum yang ada. Yang namanya presumption of innocent tadi. Itu betul, di mana-mana. Nah, kalau gitu saya bisa ditangkap. Kenapa? Saya punya alat yang bisa memerkosa orang lain. Itu kan repot tuh, karena saya laki-laki masih sehat kan. Kan jadi susah hidup, semuanya curigai. Nah, masyarakat yang hebat adalah masyarakat dengan trust. Kalau pemerintah udah bangun distrust hanya gara-gara ada masalah judol tadi kan ya. Jadi yang masalah ada tikus di sebuah gudang. Gudangnya dibakar. Jangan begitu. Has to be a smartest way to do the risk management tadi. Jadi saya mengundang PPATK.
Coba dong diskusi sama teman-teman yang pakar-pakar, ahli hukum, YLKI, sebelum dieksekusi. Kenapa? Begitu eksekusi, impaknya banyak loh ini. Jangan kita ganggu performan yang lagi-lagi. 5,12 itu performan. Jangan diganggu dengan kayak gini-gini. Ya, Gitu. baik. Kita juga akan tanyakan kepada PPATK berapa banyak lagi rekening dorman yang sedianya nanti akan diblokir dan juga sudah diblokir sesaat lagi pemirsa. Pak Natsir, nanti kami tunggu jawabannya usai jeda.